Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Solihatus Sa'diyah, dari Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah sudah bersama kami, yaitu Bapak Kaprodi Magister Bahasa dan Sastra Arab, Pak Adib. Apa kabar, Dr. Adib? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Pak Adib, ngomongin masalah Magister Bahasa dan Sastra Arab, banyak pertanyaan dari para khalayak umum yang tertarik untuk mendaftar di Magister Bahasa dan Sastra Arab, Pak Adib. Yang pertama sekali itu ngomongin tentang status akreditasi Magister Bahasa dan Sastra Arab sendiri, Pak Adib. Monggo. Alhamdulillah, akreditasi unggul. Dan info terbaru pun kita juga dapat status perpanjangan unggul juga. Alhamdulillah, selamat Pak Adib. Itu sampai tahun berapa, Pak? Insya Allah 5 tahun ke depan ya. 5 tahun ke depan, Alhamdulillah. Sekali lagi selamat, semoga Magister Bahasa dan Sastra Arab tambah menjadi idola masyarakat ya, Pak Adib. Baik, selanjutnya ngomongin masalah kurikulum, karena kita di dunia pendidikan, suatu program studi itu tidak bisa terlepas dari kurikulum. Bagaimana kurikulum MBSA, Pak? Ya, Alhamdulillah ya, kurikulum MBSA itu sudah mengalami peninjauan kembali dengan melibatkan ahli dari luar, dan hasilnya untuk kurikulum 2025 ini berlaku kurikulum baru. Itu. Kurikulum baru, ya. Dan itu sudah melalui proses yang panjang ya, dengan melibatkan narasumber dari UGM, kemudian guru besar sastra dari Bali, semua kita libatkan, kita berharap masukan dan kita tampung, dan hasilnya nanti diperlakukan di kurikulum 2025 ini. Pas banget di 2025 ini ya Pak, betul. Alhamdulillah. Baik, Pak Adib, ngomongin kurikulum, kita tidak lepas dari dosen. Bagaimana dosen-dosen di MBSA sendiri, Pak? Ya, dari dosen yang home base-nya di MBSA ada 3 guru besar. Itu ada Profesor Sukot Kamil, ada Profesor Roman Fatuhaman, dan ada Profesor Yani Awadani. Dan sebagian dosen memang ada yang lulusan luar negeri, ada yang lulusan dalam negeri. Jadi ini kombinasi ya. Ada yang lulusan luar negeri, ada yang lulusan dalam negeri. Kolaboratif jadinya. Ya, betul. Baik. Oke, sekarang ngomongin alumni, Pak Adib. Bagaimana peluang kerja alumni MBSA sendiri, Pak? Alhamdulillah ya, alumni MBSA itu sebagian menjadi dosen tetap di perguruan tinggi. Misalnya ada yang di Aceh, ada yang di mana itu di daerah Riau, kemudian juga ada yang di Badan Penanggulangan radikalisme juga ada. Jadi variatif. Serapan kerja untuk alumni MBSA itu variatif. Ada yang menjadi akademisi, ada yang menjadi lembaga-lembaga pemerintah gitu. Kemarin itu ada yang diplomat junior. Oh ya, ada yang menjadi diplomat juga. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ngomongin tentang sarana dan prasarana yang ditawarkan oleh Prodi MBSA di Fakultas Adab sendiri, Pak. Ya, sarana saya kira sangat memadai ya. Kita berada di Fakultas Adab, punya perpustakaan sendiri, punya Nur Khalis Majid Center. Kemudian kalau kita saksikan sekeliling Fakultas Adab itu lahan parkirnya juga luas. Kemudian untuk fasilitas kesehatan sudah ada rumah sakit UIN dan seterusnya. Jadi saya kira soal fasilitas sangat memadai. Sudah sangat terpenuhi ya Pak ya. Selanjutnya berhubungan dengan ini nih, satu nih, mahasiswa. Apa sih calon mahasiswa yang perlu persiapkan untuk bisa bergabung di Magister Bahasa dan Sastra Arab? Oke, yang pasti ya tentu lulus S1 ya. Kemudian persyaratan yang harus dipenuhi TOEFL dan TOEFL. Kemudian nanti kalau misalnya sudah sudah daftar, kemudian nanti ada tes wawancara, itu biasanya yang dipertanyakan adalah soal kesiapan finansial sama rencana penelitiannya.
ngomongin masalah finansial, banyak lembaga-lembaga beasiswa ya Pak Adib. Apa aja yang mahasiswa bisa submit ya Pak? Ada beasiswa dari Profesor Nabila Lubis Scholarship, ada dari Profesor Zumati Azra juga scholarship, kemudian ada beasiswa dari Indonesia Bangkit BIP, dan termasuk juga beasiswa LPDP. Jadi banyak pilihan-pilihan beasiswa yang bisa diambil oleh mahasiswa MBSA itu. Iya, keren sih. Banyak lembaga yang bisa bergabung. Ya, jadi tidak terlalu khawatir lah soal biaya itu. Ada aja nanti jalan. Ada aja rezekinya ya Pak Adib ya. Baik, mungkin untuk closing statement Pak Adib, silahkan untuk khalayak ramai, untuk para orang-orang nih mahasiswa yang tertarik untuk mendaftar di MBSA Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Ya, saya sampaikan kepada lulusan S1 dan calon mahasiswa, saya berharap bisa bergabung dengan program studi Magister Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, terima kasih banyak Pak Adib. Semoga Bu. Indonesia dibantu oleh Magister Bahasa dan Sastra Arab akan menjadi kuat dan maju. Amin, terima kasih Pak Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman, sahabat semua. Demikianlah wawancara kita dengan Pak Adib, Kaprodi MBSA Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sampai jumpa.